Yo dan halo guys, kembali lagi di YouTube channel Marvel Daryl. Nah, di video kali ini saya akan coba menceritakan pengalaman aku, kehidupan aku itu di dalam penjara, di dalam lapas tuh kayak gimana. Nah, sekarang saya akan coba menceritakan kalau banyak mungkin yang nantinya akan bertanya ya kayak gini, Bang, di dalam tuh bisa pakai handphone nggak? Ah, ini saya akan coba memberikan informasi tentang boleh nggak kalau kita napi tahanan menggunakan handphone di dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Dan jawabannya guys, tidak boleh guys. Jadi itu emang udah ada di aturan-aturan di lembaga pemasyarakatan kalau handphone itu dilarang dimasukkan. Nah, terus maksudnya kalau kita menghubungi keluarga kalau apa, nah kalau kita mau menghubungi keluarga di sana di lapas ya, waktu dulu aku itu di lapas menyediakan kayak wartel gitu loh, wartel tapi bayar mereka menyediakan wartel tapi bayar. Dulu aku itu kayak mau hubungi orang tua, buat ngomong-ngomong gimana kabar itu, pergi ke wartel bayar kayak, bayarnya 2000 2000 guys, itu 5 menit. Jadi kayak kalau aku mau menghubungi orang tua cuman mau tanya kabar gimana, sehat apa enggak, itu harus ke wartel dan dikenai biaya 2000 5 menit. 2000 itu kita dapat 5 menit buat ngobrol sama keluarga. Nah, dulu handphonenya yang di wartel itu kayak Nokia dulu Nokia yang kecil itu. Nokia yang kecil itu, yang Nokia berapa itu aku udah lupa. Pokoknya mereka sediain ada kayak tiga handphone di wartel. Jadi kayak ada yang jaga, kayak sipir yang jaga. Jadi setiap kita mau make harus bayar 2000. Itu dulu ya, dulu itu di pengalaman aku. Mungkin kenapa nggak bisa dimasukin karena ya apa ya, memang udah ada di dalam peraturannya. Dan pasti ada yang bertanya, lo bang ini kenapa kayak ada yang lihat, kayak ada yang foto, ada yang ngevideo, ada yang banyak foto-foto buat di dalam keadaan lapas tuh loh. Nah itu mungkin kayak punyanya handphonenya si sipir. Kalau di sipir ya nggak mungkin, kalau petugas atau penjaga nggak mungkin mereka mau nggak bawa handphone kan, pasti mereka jaga jaga sambil apa, muter-muter itu pasti mereka bawa handphone. Nah, dan aku mau bilang guys, kenapa banyak foto-foto mungkin yang di mereka kayak tahanan napi kayak yang mereka posting-posting, apalagi kan zaman sekarang mungkin ya, mungkin karena kayak mereka itu udah temenan temenan sama penjaganya, kayak apa ya, kayak udah sering-sering ketemu ya, makanya maksudnya udah berteman. Jadi kalau di lembaga itu guys, kayak tahanan atau napi sama penjaga atau sipirnya itu udah kayak berteman, udah kayak sahabat loh, kayak sahabat. Makanya mungkin mereka kayak di foto-fotoin sama penjaganya, terus di mereka apa, upload ya. Tapi kalau buat mau make maksudnya kita keseharian kita mau make di dalam lembaga pemasyarakatan itu nggak boleh guys, nggak boleh dimasukin. Jadi kalau adapun seorang napi, narapidana atau tahanan itu memasukkan handphone di dalam kawasan lembaga pemasyarakatan, itu guys ditanggung itu ditindaklanjuti, diproses, dan itu prosesnya itu di karantina guys. Jadi kita kena sanksi kayak di karantina kan. Nah, karantina itu nanti aku akan coba jelaskan di video selanjutnya itu karantina itu seperti apa. Jadi karantina itu kayak ada dua guys. Jadi ada dua, yang kalau karantina yang kasus-kasusnya ringan sama karantina yang kasus-kasusnya berat, namanya karantina terang sama karantina gelap. Nah, orang-orang yang apa yang masuk ke karantina itu memiliki kasus-kasus ya kayak masukin handphone, kayak narkoba, berkelahi. Nah, di situ mereka harus dikarantina. Jadi kayak udah di penjara, tapi udah di dalam penjara, tapi kalau mereka bikin kasus kayak berantem, kayak memasukkan handphone, narkoba atau apa maksudnya kasus gitu. Nah, udah di penjara, mereka di penjara lagi. Jadi mereka udah di dalam penjara terus kedapatan apa melakukan kejahatan lagi ya, mereka harus dikarantina. Nanti saya akan coba membuat itu karantina itu seperti apa, saya akan coba bikin di video selanjutnya. Saya akan coba cerita
Pokoknya karantina itu dari yang karantina kasus ringan sampai kasus berat itu ada. Itu namanya karantina terang sama karantina gelap itu namanya. Nah, intinya guys, kalau di dalam lembaga pemasyarakatan itu atau lapas itu nggak boleh sama sekali kita memasukkan handphone guys, nggak boleh. Jadi kita cuman nggak boleh. Jadi cuman kayak pihak lapas itu menyediakan kita wartel cuma buat telepon orang tua, dan itu dibayar 2.000 guys. Itu udah dulu zaman aku 2.000, jadi 2.000 5 menit, gila. Pokoknya intinya nggak boleh kita memasukin kayak handphone, nggak boleh guys. Itu akibatnya kalau masukin handphone itu udah berat, pasti karantina guys, pasti karantina kalau handphone, gila. Pokoknya intinya handphone nggak boleh guys, nggak boleh. Nanti di video selanjutnya saya akan coba bahas yang tentang karantina itu, karantina terang dan karantina gelap itu seperti apa, saya akan coba bahas. Yang penting intinya di dalam lembaga pemasyarakatan itu atau lapas itu nggak boleh bawa handphone guys. Nah, kalau kalian ketahuan bawa handphone ya siap-siap tanggung hukuman. Udah di dalam penjara, terus dipenjarain lagi di dalam karantina. Ya mungkin guys segitu dulu informasi, maksudnya video aku yang pengalaman aku yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Saya cerita ini sekedar pengalaman saja. Mungkin kalau ada yang salah mohon maafkan, karena ini pengalaman saya yang terjadi dalam kehidupan saya dulu. Nah guys, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe karena itu semuanya gratis. And see you the next video. Bye bye.